Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab yaitu 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku. Yaitu Paulus mengalami sakit, sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu tidak mengganggu dia, yang mengganggu matanya sampai bengkak, sakitnya luar biasa. Sementara dia khotbah, sapu tangannya dipakai orang-orang sakit apapun sembuh, setan-setan pun keluar dari tubuh orang itu yang mempunyai sapu tangan Paulus. Tetapi Paulus sendiri punya sakit yang tidak bisa sembuh. Sudah 3 kali dia berseru pada Tuhan, tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ketika engkau lemah, kuasaku sempurna. Artinya di sini, Paulus itu kan seorang pembunuh dulu, penganiaya jemaat Kristen. Bukan hanya itu, Paulus itu juga suka memenjarakan orang, mengejar-ngejar orang Kristen, namanya Saulus dulu. Tetapi Tuhan datang kepada dia dan dia bertobat. Dan dia menjadi salah satu rasul. Sehingga dia berkata bahwa kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Jelas, karena memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, karena iman kepada Yesus, karena Roh Kudus menjamah hati kita. Namun setelah itu, Paulus selalu berkata kasih karunia. Namun saat itu ketika dia melayani, dia sakit, dia berdoa 3 kali kepada Tuhan. Utusan iblis mengganggu dia. Sehingga Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku kepadamu. Artinya di sini Tuhan ajarkan supaya kita itu jangan minta kasih karunia terus. Kasih karunia itu ketika tidak mampu, kita nggak bisa untuk lepaskan dari dosa, dari kutuk, atau dari sesuatu yang harusnya kita nggak mampu, Tuhan mampukan. Tapi selebihnya kita harus kerja. Buktinya Paulus juga kerja waktu dalam pelayanan. Dia kerja juga, nggak mengandalkan kasih karunia belas kasihan dari orang lain. Nah, dari sini kemudian Paulus belajar. Dari kasih karunia dia belajar mengasihi Tuhan. Yaitu walaupun sakit, dia tetap harus melayani. Walaupun dia ada masalah, persoalan, tantangan, dia harus tetap melayani karena mengasihi Tuhan. Inilah naik peringkat. Banyak jemaat sekarang, dikit-dikit kasih karunia. Kasih karunia itu berlaku di awal. Berlaku ketika kita nggak mampu. Berlaku ketika kita di PD, menjadi pendeta atau sesuatu. Namun selebihnya itu kita harus mengasihi Tuhan. Nah, dari hukum kasih karunia kita harus naik kelas kepada hukum kasih. Sehingga Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Ya, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Jadi belajar untuk mengasihi Tuhan. Bahkan Petrus sendiri ditanya 3 kali. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari segalanya. Gembalakan domba-dombaku 3 kali. Dan hukum terutama dan yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan hukum kedua, yaitu kasih sesamamu. Dan ingat, Allah adalah kasih. Siapa yang tidak mengasihi, belum mengenal Allah. Dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi saudara, kita setelah percaya Yesus, karena kasih karunia, kita disembuhkan, mungkin kita diberkati, kita dituntun jadi pendeta, kasih karunia. Tapi ingat, kita harus masuk di dalam hukum kasih. Kita harus bekerja, melayani, mengasihi Tuhan. Saudara, itu penting sekali. Sehingga kita tidak jadi kanak-kanak rohani, dikit-dikit minta kasih karunia. Kasih karunia itu berarti dia mendapatkan sesuatu dari orang yang mengasihi dia. Tetapi masa kita itu hanya minta-minta terus? Kapan kita memberi kepada Tuhan? Yaitu memberi hati, memberi hidup kita. Itulah saudara, dari hukum kasih karunia kita harus meningkat kepada hukum kasih. Ingat, ada tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Menabur daging menuai kebinasaan, menabur roh menuai hidup kekal. Jadi mari kita saudara menabur kemurahan supaya dapat kemurahan. Menabur mengasihi Tuhan supaya dikasihi Tuhan. Menabur saudara damai sejahtera dan sebagainya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.